Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Jalla wa'ala akan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah mudahkan kita hadir di tempat ini dalam kondisi sehat, dalam keadaan tetap iman. Semoga nikmat ini berkumpul sampai datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah kelak memberikan kita nikmat husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatimul Anbiya wal Mursalin. Dialah Muhammad bin Abdullah, tauladan kita, idola kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk ittiba kepada beliau dan istiqamah di dalam berpegang kepada as-sunnah hingga tibanya hari kiamat. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah pula kepada keluarga beliau, ummahatul mukminin, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan masih pada pasal yang kedua, yakni penjelasan makna syahadat dan juga rukun dan syarat-syaratnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dua kalimat syahadat. Kemudian selanjutnya tsaniyan, yang kedua, arkanus syahadatain, rukun dua kalimat syahadat. Bagian pertama, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Laha ruknani. Kalimat ini memiliki dua rukun. Huma an-nafyu wal itsbat. Kedua rukun itu adalah, pertama an-nafyu, yaitu peniadaan, dan yang kedua al-itsbat, penetapan. Farruknul awal, rukun yang pertama yaitu an-nafyu, yaitu kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Maksudnya yubtilu syirka bi jami'i anwa'i, yaitu membatalkan segala macam bentuk syirik dengan segala macam bentuk jenis-jenisnya. Wa yujibul kufra
bikulli ma ya'budu min dunillah, dan wajib mengingkari segala apa yang merupakan penyembahan kepada selain Allah. Jadi ini rukun yang pertama, peniadaan segala macam bentuk kesyirikan, segala macam jenis pengabdian, penyembahan kepada selain Allah. Setelah peniadaan, rukun yang kedua, warruknu tsani. Rukun yang kedua, al-itsbat, yaitu penetapan. Terdapat di dalam kalimat illallah, kecuali Allah, yaitu yathbitu annahu la yastahiqqul ibadata illallah. Penetapan bahwasannya tidak ada yang berhak untuk menerima segala bentuk peribadatan kecuali hanya Allah. Apapun bentuk peribadatan yang dilakukan manusia itu batil. Hanya Allah saja yang layak dan pantas untuk menerima peribadatan itu. Wa yujibul amala bidzalik, dan juga wajib mengamalkan atau mengerjakan konsekuensi daripada mengabdi hanya kepadanya. Kalimat illallah. Tapi tentu semua berangkat dari peniadaan baru penetapan. Waqad jaa ma'na hadzain ar-ruknain fi katsirin minal ayat. Dan telah datang kepada kita makna tentang dua rukun tersebut di dalam banyak ayat Al-Quran. Baik rukun peniadaan maupun rukun penetapan. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, yaitu ayat 206. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. فَمَنْ يَكْفُرْ, barang siapa yang ingkar, bit-taghuti, kepada taghut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, dengan buhul tali yang kuat sekali. Di sini disebutkan wa may yakfur, barang siapa yang ingkar, bit-taghut, yaitu kepada tauhid. Apa tauhid itu? Ma'ubida bi ghairillah, apa saja yang diibadahi selain Allah itu tauhid, baik jin ataupun manusia, bahkan malaikat. Maka apa saja yang diibadahi selain dari Allah itu tergolong dari tauhid. Maka siapa yang ingkar kepada tauhid, ini sepadan dengan makna kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Dan ini sepadan dengan kalimat illallah, kecuali Allah. Faqauluhu, dan firman Allah, may yakfur bit-taghut huwal makna ar-ruknul awwal,
Firman Allah yang artinya barang siapa yang ingkar kepada tauhid, hal itu bermakna sebagaimana rukun yang pertama, la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Wa qauluhu wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, huwal ma'na ar-ruknus tsani, huwal ma'na ar-ruknis tsani, dan itulah makna rukun yang kedua, illallah, kecuali Allah. Wa kadzalika qauluhu an Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian pula seperti ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah abadikan di dalam surah Az-Zukhruf pada ayat yang ke-26-27. Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Faqauluhu, dan firman Allah Ta'ala tersebut, innani bara'ud, sesungguhnya aku berlepas diri, huwa makna nafyi fil ruknil awal, itulah makna peniadaan yang merupakan rukun pertama. Rukun pertama, la ilaha, sama dengan innani bara'un mimma ta'budun. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala tersebut pada ayat 27-nya, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku, huwa makna al-isbati fir ruknis tsani, maka itulah makna penetapan di dalam rukun yang kedua. Rukun yang kedua apa tadi? Illallah, kecuali Allah. Baik. Selanjutnya yaitu syahadat risalah, syahadatul rasul. Ini juga memiliki rukun. Sebagaimana syahadat tauhid, ada berapa rukun tadi syahadat tauhid? 2. Yaitu yang meniadakan dan yang menetapkan. Selanjutnya, arkanu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, rukun persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, laha ruknani, sama, dia memiliki 2 rukun. Huma qauluna, keduanya yakni ucapan kita di dalam syahadat risalah, abduhu wa rasuluh, karena kita mengucapkan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan itu kita ucapkan bukan hanya ketika kita sholat, tapi juga ketika selesai berwudu kita ucapkan kalimat itu, yaitu syahadat tauhid lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau bisa ucapkan kalimat yang lengkap seperti itu ketika kita selesai berwudu. Baca Tirmizi 55.
Ayo. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya, lantas membaca doa yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, ia esa tidak ada sekutu baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nah, lengkapkan syahadatnya, jangan sekedar asyhadu an la ilaha illallah, tapi wahdahu la syarikalah. Demikian pula syahadat rasulnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ditambah dengan doa apa lagi? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Terus? Dan orang-orang yang mensucikan diri. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun kalimat waj'alni min ibadikas salihin dhaif. Baik. Ya, jadi lengkap. Karena makna abduhu wa rasuluhu ini termasuk dua rukun dalam syahadat rasul, syahadat risalah. Abduhu wa rasuluhu wa huma yanfiyani, keduanya merupakan peniadaan. Kalau yang syahadat tauhid ada peniadaan, ada penetapan. Kalau ini dua rukun abduhu wa rasuluh, ini dua-duanya apa? Yakni peniadaan, yafniyani, yanfiyani, afwan. Yakni yanfiyanil ifrat wat tafrit. Meniadakan yakni al-ifrat, berlebih-lebihan kepada beliau. Wat tafrid, meniadakan apa? Meremehkan beliau. Antara melebihkan dan meremehkan. Antara ifrat, apa tadi ifrat? Ha? Apa ifrat? Halo? Sikat dikandani. Apa ifrat? Melebihkan atau meremehkan? Jangan terbalik. Ifrat, melebih-lebihkan atau mengurangi? Atau meremehkan? Melebih-lebihkan. Kalau tafrid, meremehkan. Ifrat, tafrid, wala ifrat, wala tafrid. Tidak boleh melebih-lebihkan beliau dan tidak boleh meremehkan beliau. Kalau ada kalimat abduhu, dia adalah hambanya, berarti kita tidak boleh apa? Melebih-lebihkan. Laisa lahu ifrat. Tidak ada segala macam bentuk melebih-lebihkan beliau sampai keluar dari kedudukan kemanusiaan menuju kepada kedudukan ketuhanan. Ini rukun pertama. Jadi peniadaan. Peniadaan kedua apa tadi? La tafrid. Tidak boleh meremehkan beliau. Terkandung dalam makna kalimat wa rasuluh. Sekalipun dia manusia biasa, akan tetapi dia adalah utusan Allah. Yanfiyanil ifrata wat tafrita fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Kedua rukun yakni yang terdapat di dalam kalimat
abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusannya, yakni meniadakan, melebih-lebihkan dan meremehkan fi haqqihi, di dalam hak beliau sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, dan itulah yang ada di dalam kalimat abduhu wa rasuluh, wa huwa akmalul khalqi fi hataini sifataini asyarifatain, karena dia adalah makhluk yang sempurna, yang di dalamnya terdapat dua sifat yang mulia. Wa ma'nal abdu, adapun makna hamba, huna al-mamluk al-abid. Al-mamluk yakni hamba, al-abid yang beribadah. Al-mamluk bisa diartikan yang dikuasai. Al-mamluk yaitu hamba atau budak, tetapi dia tidak sekedar hamba atau budak, al-abid, tapi dia punya sifat yaitu beribadah. Ada kalanya orang jadi budak tapi tidak beribadah kepada tuannya. Tapi kalau kita manusia makhluk adalah budaknya Allah dan memiliki sifat apa? Ibadah kepada Allah. Makanya kita disebut dengan abid. Ay, yakni annahu basyarun makhlukun mimma khalaqa minhu al-basyaru, bahwasannya beliau adalah basyarun, yakni makhluk. Basyarun adalah manusia, makhlukun yang diciptakan. Dia adalah makhluk, yaitu yang dicipta, bukan yang mencipta. Basyarun yaitu makhluk basyariyah yang terdiri dari jasad dan ruh. Mimma khalaqa minhu al-bashar, sebagaimana makhluk ciptaan yang lain. Allah juga menciptakan jin, Allah juga menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan hewan. Yajri alaihi ma yajri alaihim, maka berlaku atas beliau sebagaimana berlaku juga atas makhluk-makhluk yang lain. Kalau yang lain itu makan, Nabi pun makan. Kalau yang lain qada'ul hajah, Nabi pun qada'ul hajah. Kalau Nabi SAW menikah sebagaimana makhluk yang lain menikah, sama. Ketene yo kelere a. Halo. Ketene kelere a abang. Lu ngono ana sing ngaku darah. Endi wonge? Klambi biru ana. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi suratul Kahf, yakni dalam surah Al-Kahfi, fi suratil Kahfi ayat 110 kalau tidak salah di situ. Ya, betul, 110. Yang berbunyi, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, basyarun mithlukum, seperti kalian semua. Waqad waffa sallallahu alaihi wasallam al-ubudiyyata haqqaha, maka sungguh beliau adalah makhluk atau manusia yang mewujudkan peribadatannya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Betul-betul beliau adalah seorang hamba. Sehingga wa madahahullahu bidzalik, sehingga Allah menyebut
memuji beliau dalam banyak ayat dengan sebutan abdun, hamba. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Az-Zumar 39 ayat 36. Alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah telah menjaga hambanya? Maksudnya hambanya di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini sebagai jaminan bahwa beliau tidak akan bisa diganggu oleh orang. Segala macam bentuk percobaan pembunuhan gagal total. Baik yang dilakukan secara person per person, orang per orang, ataupun dengan berjamaah di malam hijrah beliau, gagal semuanya. Bukankah Allah telah bikafin abdahu, yaitu menjaga hambanya? Makanya Nabi tidak akan pernah bisa dibunuh oleh siapapun. Bahkan sekalipun racun itu sudah beliau telan dan membekas di lehernya, tapi tidak seketika mati. Adapun orang-orang yang sempat memakan daging hadiah dari wanita Yahudi itu, mereka tewas. Ya, syahid ya, bukan tewas ya. Syahid, yaitu selama satu tahun setelah makan. Berarti memang Yahudi itu sudah punya kecanggihan dalam membuat racun. Karena racun itu disetting untuk satu tahun. Makanya jangan heran kalau orang kafir hari ini bisa menyeting kematian orang dengan melalui racun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun kemudian. Bersiap-siaplah. Aku kamu TNI dulu. Tetap antum syahid, jangan khawatir. Syahid, ya. Wis nurut to ae gak apa-apa. Baik. Kemudian juga firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi pada ayat pertama yang berbunyi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad, Al-Kitaba, yaitu Al-Quran. Juga firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra 17 ayat pertama tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Segala maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam hari. Disebutkan di sini bi'abdihi, yaitu hambanya. Dan para ulama mufassirin sepakat makna hamba itu yaitu terdiri dari apa? Ruh dan jasad. Makanya dibantah kalau ada orang yang mengatakan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj beliau itu adalah ruhnya saja. Berarti beliau mimpi. Ini bukan mimpi, real. Ruh dan jasadnya. Sebagaimana dalam ayat tersebut disebutkan bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Makna hambanya itu dengan ruh dan jasad. Kalau jasad saja nggak mungkin, mayat hidup lah. Kalau ruh saja berarti mimpi. Ini betul-betul ruh dan jasad.
Dan Allah sudah mempersiapkan segala infrastruktur. Apa kalimatnya? Allazi barakna, yang telah kami berkati sekelilingnya. Beliau berjalan tanpa memakai kapsul. Kalau kita kan naik terbang itu harus pakai kapsul, karena kecepatan tinggi. Kalau nggak pakai kapsul, tubuh kita bisa hancur, metot kabeh. Ya, karena kena apa? Tekanan angin. Itu dalam ilmu fisika itu apa itu? Apa? Mesali. Ya, makanya dia butuh kapsul untuk melindungi. Nabi nggak perlu. Kenapa? Karena sudah diberkati sekelilingnya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kebesaran ayat-ayat kami. Mudah bagi Allah. Perjalanan yang dihitung sebulan cuman nggak sampai beberapa jam. Belum lagi Mi'raj, naik ke langit sampai langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Dan Allah sebut dalam banyak ayat yang lain bahwa beliau adalah hamba, makhluk basyariyah, yang kita tidak boleh apa? Hulu kepada beliau. Beliau sendiri dalam hadis Bukhari nomor 1503, Pak, di lemari ya, Bukhari KBC Bukhari. Nabi sendiri itu nggak suka dilebih-lebihkan, sebagaimana orang-orang Nasrani melebihkan Isra bin Maryam. Silakan, apa kata Nabi? Dari Umar bin Khattab. Dari Umar radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Janganlah kamu memuji atau memuliakanku berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji atau memuliakan anak Maryam. La tutruni kama atratin nasaral masih ibn Maryam. Jangan kau melebih-lebihkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani melebihkan Isa putra Maryam. Sesungguhnya, apa kata beliau? Saya hanya hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Iya, innama ana abdullah. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Innama ana abdullah. Fakulu, maka ucapkanlah abduhu wa rasuluh. Hambanya dan utusannya. Digandeng juga. Setelah hambanya, utusannya. Supaya orang apa? Jangan meremehkan. Nah, ini rukun yang kedua. Wa ma'na rasul, dan makna ar-rasul yakni al-mab'uth, yang diutus, ilan nasi kafatan bid-da'wati ila Allah basyiran wa nadhira, yakni yang diutus kepada seluruh umat manusia, yang beliau berdakwah mengajak manusia kepada Allah dengan yakni kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira dengan surga, peringatan dengan neraka. Wa fi asyhadati lahu bihataini sifatain. Maka di dalam yakni persaksian syahadat tersebut ada dua sifat. Nafyun lil ifrati wat tafriq, yakni peniadaan dalam masalah melebih-lebihkan, dan juga peniadaan dalam masalah yakni meremehkan, fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hak beliau. Fa inna katsiran mimman yudda'i
annahu min ummatihi afrata fi haqqi, karena sesungguhnya banyak mereka yang mengklaim dirinya mengaku sebagai umat Rasulullah, afrata fi haqqihi, mereka yakni meremehkan beliau, yakni melebih-lebihkan beliau. Afrata fi haqqihi, melebih-lebihkan beliau. Wa ghullan fihi, bahkan mengkultus beliau. Hatta rafa'ahu fawqa martabatil ubudiyyah ila martabatil ibadah, hingga mereka mengangkat derajat beliau kepada tingkatan kedudukan dari seorang hamba menuju kepada martabat yang diibadahi. Al-ubudiyah, yakni kedudukan yang menghamba, seorang yang beribadah menuju kedudukan al-ibadah, yaitu yang disembah, yang diibadahi. Lahu min dunillah, yakni ibadah kepadanya selain Allah. Berarti beliau dijadikan tandingan selain Allah. Dengan cara bagaimana? Fastighatsu bihi min dunillah. Di antaranya dengan cara meminta pertolongan, yakni kepada beliau di samping kepada Allah. Beristighatsah. Istighatsah itu sama dengan isti'anah. Bedanya apa antara isti'anah dengan istighatsah? Isti'anah minta tolong dalam kondisi normal. Kalau istighatsah minta tolong dalam kondisi genting atau darurat. Makanya sering nggak orang-orang itu ketika ada apa-apa yang genting kemudian mengadakan apa? Istighatsah. Istighatsah contohnya yang sesuai dengan sunnah, yaitu minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi genting dengan cara bertawassul melalui amal soleh yang pernah dia lakukan ketika di dunia ini. Seperti contoh 3 orang pemuda yang berteduh di dalam sebuah goa. Tiba-tiba batu besar menggelinding menutup mulut goa sehingga dia tidak bisa keluar darinya. Maka ketiganya pun beristighatsah, minta pertolongan kepada Allah melalui perantara apa? Amal soleh yang dia dulu pernah lakukan. Satunya begitu berbakti kepada orang tuanya, satunya lagi gak jadi berzina, padahal tinggal eksekusi tapi gak jadi. Satunya lagi yaitu orang yang amanah di dalam mengelola harta, orang yang berhak menerimanya, dan harta itu ketika berlimpah dia tidak mengambil sedikit pun. Ini amalan-amalan yang luar biasa yang dijadikan sebagai perantara bertawassul melalui amal saleh. Nah, itu contoh minta pertolongan dalam kondisi gawat. Kalau enggak dia sebulan di situ bisa mati. Wa talaba minhu ma la yaqdiru alaihi illallah, atau bahkan mereka mencari dari oknum-oknum selain Allah apa yang mereka tidak mampu melakukannya kecuali Allah yang bisa melakukannya. Seperti min qada'il hajat, yaitu untuk menunaikan hajat-hajat atau mendatangkan hajat-hajat keinginan, wa tafrijil qurbat, dan juga dalam hal menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup. Mereka datang kepada orang-orang yang dianggap keramat, bahkan kepada para nabi, para rasul, meminta kepada mereka. Maka ini termasuk di antara perbuatan apa tadi? Al-ifrat,
Wal ba'dul akhar, sementara yang lain jahada risalatahu, mereka menyimpang dari risalahnya, au farrata fi mutaba'atih, atau mereka meremehkan untuk mengikuti ajaran beliau. Itu kan hukumnya sunnah, nggak apa-apa, ditinggalkan. Padahal tidaklah as-sunnah itu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Mengikuti as-sunnah hukumnya wajib. Jangan sekedar ditinjau dari segi fikih. Oh, ini hukumnya wajib. Oh, ini sunnah mustahab. Oh, ini makruh. Al-Quran dan as-sunnah dua sumber hukum yang wajib diikuti. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Wa'tamada 'ala al-ara' wal aqwala 'ala al-ara'i wal aqwali al-mukhalifati lima jaa'a bih. Atau dia yakni mengikuti, berpegang teguh kepada pendapat-pendapat, perkataan-perkataan yang menyelisihi apa yang datang dari Nabi SAW. Ini termasuk di antara meremehkan. Lebih condong mengikuti pendapat yakni tokoh-tokoh kufar atau tokoh-tokoh di bidang ilmu pengetahuan umum. Bahkan mereka adalah orang-orang kafir. Wah, ini adalah pendapat Aristoteles. Ini adalah pendapat Socrates. Oh, ini pendapat Plato. Oh, ini pendapat Thomas Hobbes. Oh, ini pendapat apa? Halo, urun rek. Aku nyebut ake papat sampean urun situ aika. Atau pendapat siapa? Albert Einstein. Ya, pendapat ini dan itu, padahal mereka nggak punya ilmu tentang yakni din. Tapi kita lebih cenderung mengikuti pendapat mereka. Padahal pendapat mereka itu banyak menyelisihi apa yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'assafa fi ta'wili akhbari wa ahkami. Bahkan tidak sedikit mereka memaksakan diri mentakwil yakni hadis-hadis khobar dari Nabi dan hukum-hukum yang datang dari beliau, ditakwil. Oh, itu kan zaman dulu. Sekarang beda. Sekarang ini zaman komputer. Dulu zamannya unta. Dia paksakan mentakwil hadis-hadis Nabi. Kalaupun dia mau menerima hadis, ditakwil sekehendak hawa nafsunya. Ini termasuk orang yang apa? Tafrid, meremehkan beliau. Baik. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Tsalitsan, yang ketiga, syurutus syahadatain, syarat-syarat dua kalimat syahadat. Sebelum kita lanjutkan, silakan adzan dulu. Udah masuk? Silakan.
Baik, yang ketiga, syurutu syahadatain, syarat-syarat dua kalimat syahadat. Bagian A pertama, syurutu la ilaha illallah, yakni syarat-syarat la ilaha illallah. La budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin. Tidak diragukan bahwa di dalam syahadat persaksian bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, bahwa kalimat itu memiliki 7 syarat. La tanfa'u qailuha illa biijtima'iha. Maka tidak akan bermanfaat orang yang mengucapkannya tanpa mengumpulkan seluruh syarat tersebut. Wahia ala sabilil ijmal, dan di bawah ini disebutkan secara global dulu, baru nanti dirinci. Al-awwal, yang pertama, al-ilmu. Ini syarat yang pertama, yakni al-munafi lil jahli, meniadakan segala macam bentuk kebodohan. Al-thani, syarat kedua, al-yakin al-munafi lisyak, yaitu yakin adalah meniadakan keragu-raguan. Al-thalith, syarat yang ketiga, al-qabul, menerima, yakni al-munafi lirraddi, meniadakan segala macam bentuk penolakan. Ar-rabi', yang keempat, al-inqiyadu, tunduk, yakni al-munafi litarki, meniadakan segala macam bentuk penolakan atau meninggalkan, meniadakan segala bentuk upaya meninggalkan, yang artinya meninggalkan ketaatan atau ketundukan. Al-khamis, yang kelima, al-ikhlasu, ikhlas artinya murni, yakni al-munafi lisyirki, meniadakan segala bentuk kesyirikan. As-sadis, dan yang keenam, as-sidqu, benar, yaitu al-munafi lil kadhibi, meniadakan segala macam bentuk kedustaan. Dan yang ketujuh, as-sabi', al-mahabbatu, cinta. Apakah itu? Al-munafiyatu lidaddiha, yaitu meniadakan lawan daripada cinta. Apa itu? Wa huwal baghdha, yaitu kebencian. Lawan cinta itu benci. Jadi inilah 7 syarat la ilaha illallah. Wa amma tafsiliha fakama yali, adapun nanti penjelasan rincinya sebagaimana nanti di bawah ini diterangkan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena kalau sedikit nanti terpotong karena 7 ini, insyaallah harus kita tuntaskan syarat-syarat la ilaha illallah dalam satu pertemuan insyaallah. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk sholat berjamaah Isya, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk bertanya. Silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. 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 Baik.
Ada di dalam zikir pagi petang memang kalimat aku beristighosa, minta tolong ya. Dan itu kita ucapkan setiap pagi dan petang. Kenapa di situ disebutkan dengan istighosa atau astaghith, aku minta tolong? Atau tidak asta'in, ya, bukan asta'in tapi astaghith. Contoh dalam zikir pagi petang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Kenapa kok tidak ya hayyu ya qayyum birahmatika asta'in? Yang artinya kan sama. Wahai yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluk, dengan rahmatmu aku minta tolong. Asta'in dan astaghith sama. Cuman dari segi kualitasnya. Kalau astaghith itu mendesak, asta'in tidak mendesak. Makanya setiap sholat kita pun mengucapkan asta'in 17 kali minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Hanya kepada engkau kami mengabdi dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan 17 kali. Kalau astaghith atau nastaghith 2 kali, 1 di pagi hari dan 1 di petang hari, dengan doa yang maksur yang diajarkan Nabi tadi itu. Nah, itu kita lihat dari konteks aslih li sa'ni kullah. Kita minta kepada Allah agar kita ini keadaannya diperbaiki. Dan kita minta kepada Allah jangan ditinggalkan kita walaupun hanya sekejap mata. Wala takilni, halo? Wala takilni, terus norek. Hah? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau tinggalkan kami, wahai Allah, walaupun hanya sekejap mata. Berarti apa? Kita ini pengen diopeni terus, dipantau terus. Maksudnya dijaga tanpa ada jeda, dijaga terus menerus. Dan kita minta yang paling utama tadi apa? Yaitu diperbaiki keadaan kita. Karena kita ini, maaf, semakin hari secara fisik saja, fisik kita ini semakin bertambah atau berkurang? Berkurang. Daya ingat kita berkurang, kekuatan kita berkurang. Biyen melaku kenceng, saiki melakune wis miring. Ya. Semakin tua kan semakin begitu kan, enggak tambah kuat, tambah lemah. Makanya kita ini minta diperbaiki keadaan kita. Secara fisik, secara non fisik, psikologis kita, kemampuan kita untuk mengingat sudah lemah tidak? Lemah. Kemampuan kita untuk menghafal sudah lemah. Jadi mulai fisik, psikis kita ini kondisinya semakin menurun. Nunakishu fil khalq. Dalam surah Yasin apa? Dikembalikan kepada asal muasal penciptaan. Makanya itu wong tambah tua itu tambah apa? Balik menek podo ambek arek cilik. Kan ojo heran nek ana mbah-mbah dolenan neker ambek putuwe ya. Ya, kembali kepada anak-anak lagi. Secara fisik dan psikologis. Demikian pula semangat agama kita ini, kualitas dari ibadah kita semakin melemah. 60, 50 mungkin masih bisa berdiri sholatnya. Tapi begitu usia 80, 85, 90, sholatnya sudah pakai apa? Halo? Kursi. Nah, kita minta kepada Allah supaya diperbaiki keadaan kita. Ini kalau kita melihat dari permintaan dua itu, agar kita diperbaiki keadaan kita
dan jangan kita ditinggalkan dari pemeliharaan Allah walau sekejap saja. Ini juga berarti bahwa Allah itu selalu memperhatikan dan memantau kita, sehingga dimanapun kita berada tidak ada satu tempat dan waktu yang Allah tidak memantau kehadiran, memantau keadaan kita. Jadi sekaligus untuk meningkatkan apa? Jiwa muraqabah. Muraqabah yaitu merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala dari kalimat yang kita ucapkan kita sendiri itu. Maka kita minta selalu dipantau oleh Allah, jangan sampai ditinggalkan walaupun sekejap. Berarti secara tidak langsung ini meningkatkan yakni jiwa muraqabah dalam hati kita. Yang ketiga, terlepas dari semua itu, yang jelas redaksi kalimat aslih li, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, itu semua dari Rasul. Dan kita jangan menggantinya. Ya, walaupun sama-sama artinya minta tolong, kemudian kita ganti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika asta'in. Nggak boleh, walaupun artinya sama, tetap harus pakai astaghits. Dan tentu dalam melaksanakan istighosah itu harus sesuai dengan tuntunan dan tidak boleh menyimpang. Karena kadang ada orang memahami istighosah itu dengan cara apa? Membaca Asmaul Husna sekian kali dengan cara-cara tertentu. Paling tidak ada 100 kali. Dan dibaca cepat-cepat ya. Ya Hadi, Ya Alim, Ya Kubir, Ya Mubin, Ya Hadi, Ya Alim, Ya Kubir, Ya Mubin, Ya Hadi, Ya Alim, Ya Kubir, Ya Mubin. Ya Latif, 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 Ya Latif. Apa seperti itu pernah dicontohkan oleh Nabi? Pertanyaannya, apakah dicontohkan oleh para sahabat? Apakah pernah dicontohkan para a'immah, imam madhab yang 4? Itu yang perlu dipertanyakan. Zikirnya diperintah, istighosahnya diperintah, tapi tata caranya, ini kadang manusia berinovasi. Sehingga sebagian dari ulama menganggap inilah yang disebut dengan bid'ah idhafiyah, bid'ah penyerta. Pokok perintahnya ada, pokok amalannya ada. Apa? Asal dari amalannya itu adalah zikrullah, dan itu diperintah. Istighosah diperintah, minta tolong. Cuman tata caranya di sini loh, yang akhirnya orang berinovasi dan berimprovisasi. Nah, kita sebagai orang yang berhati-hati dalam hidup ini, maka kita perlu merujuk kepada para salafus soleh. Bagaimana cara-cara mereka minta tolong kepada Allah, mewujudkan isti'anah, dan minta tolong dalam kondisi darurat, yaitu dalam mereka mewujudkan istighosah. Wallahu a'lam. Baik, boleh satu lagi. Baik, kalau tidak ada kita tutup sampai di sini. Kita baca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.